Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Kita bakal belajar tentang sistem documentation. Oh iya, sebelum ke materi, aku kenalin kakak-kakak kece yang bikin materi ini. Ada Kak Alip, Kak Dika, Kak Dimas, dan Kak Marcel. Yuk. Nah, di sini kita bakal bahas 7 pokok bahasan. Ada tujuan dan peran dokumentasi sistem, tabel naratif entitas dan terstruktur, diagram proses bisnis, DFD, ERD, bagian alur sistem atau flowchart, dan UML. Tujuan dan peran dokumentasi sistem. Dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagian alir, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Dokumentasi sistem adalah suatu cara visual yang menggambarkan operasi sistem sehingga sangat penting dan diperlukan. Menurut Brett 2010 menyatakan bahwa melalui dokumentasi sistem memungkinkan kita untuk memahami beberapa cara menggambarkan suatu sistem yang berbeda yang dapat diwakili suatu diagram, mempersiapkan sendiri perangkat dokumentasi sistem yang dipilih, dan dapat digunakan untuk melihat hubungan antara beberapa bentuk yang berbeda dari dokumentasi sistem. Tabel naratif entitas dan terstruktur. Entitas adalah objek atau sesuatu yang merupakan bagian dari proses. Sesuatu entitas adalah objek yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau proses bisnis. Entitas juga dibedakan antara entitas eksternal dan entitas internal. Entitas eksternal sendiri adalah apa saja yang menyediakan masukan input kepada sistem dan menerima keluaran atau output dari sistem. Sedangkan entitas internal adalah apa saja yang dapat mengolah atau mentransformasikan data dalam suatu proses bisnis. Awal dari suatu dokumentasi sistem adalah narasi yang terstruktur, yaitu deskripsi tertulis tentang bagaimana proses beroperasi atau berjalan. Narasi ini disusun setelah melakukan pengamatan suatu proses yang sedang berjalan dan wawancara dengan petugas yang mengoperasikan proses tersebut. Berikut adalah contoh tabel naratif entitas dan terstruktur. Diagram proses bisnis atau bisnis proses diagram. Diagram proses bisnis atau BPD adalah cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau kegiatan dalam proses bisnis. BPD ini sendiri menampilkan secara sederhana alur langkah per langkah dari suatu proses bisnis sehingga dengan mudah dapat dipahami dalam waktu yang singkat. Berikut adalah simbol-simbol yang ada dalam BPD. Awal proses atau start, awal atau dilakukan suatu proses diwakili oleh lingkaran kecil. Akhir proses atau end, akhir dari proses diwakili oleh lingkaran tebal dan kecil. Aktivitas dalam proses. Aktivitas dalam suatu proses diwakili oleh persegi panjang berujung bulat. Penjelasan tentang bagaimana aktivitas ditempatkan di dalam persegi panjang. Keputusan. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh berlian atau diamond. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol flow. Alur data atau informasi ditunjukkan oleh panah. Informasi penjelasan, informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan dalam BPD dan jika perlu, panah putus-putus ditarik dari penjelasan ke simbol. Berikut adalah tips dalam membuat BPD. Yang pertama, identifikasi dan pahami proses bisnis terlebih dahulu. Yang kedua, abaikan item tertentu. Tidak semuanya ditampilkan dalam diagram. BPD hanya menjelaskan apa yang terjadi di dalam proses. Tiga, putuskan berapa banyak detail yang dimasukkan. Seperti di FD, kita dapat menentukan level detail dari BPD itu sendiri. Empat, atur diagram. Seperti flowchart, BPD dapat diatur menggunakan jalur. 5. Masukkan setiap proses bisnis pada diagram. Tunjukkan di mana proses bisnis berawal dan berakhir. 6. Gambar sketsa kasar BPD. 7. Buat salinan final BPD. Berikut adalah contoh sederhana dari BPD. DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah deskripsi grafis dari aliran data dalam suatu organisasi, termasuk sumber data atau tujuan, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sumber data atau data source adalah entitas yang menghasilkan atau mengirim data yang dimasukkan ke dalam sistem. Tujuan data atau data destination adalah entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh suatu sistem. Berikut adalah komponen-komponen yang ada di dalam DFD, data source dan data destination. Orang-orang dan organisasi yang mengirim dan menerima data dari sistem diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sink. Data flow, aliran data ke dalam atau keluar dari suatu proses diwakili oleh garis melengkung atau lurus dengan panah. Proses mengubah data dari input ke output diwakili oleh lingkaran. Sering disebut juga gelembung atau bubble. Penyimpanan data, merepresentasikan penyimpanan data.
Pengendalian internal biasanya diberi nomor. Berikut adalah contoh DFD sederhana. ERD atau Entity Relationship Diagram, juga dikenal sebagai model hubungan entitas, adalah representasi grafis dari suatu sistem informasi yang menggambarkan hubungan antara orang, benda, tempat, konsep, atau peristiwa di dalam proses tersebut. ERD adalah teknik permodelan data yang dapat membantu menentukan proses bisnis dan digunakan sebagai dasar untuk perancangan database relasional. Kekurangan ERD tidak cocok dipakai untuk data yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Cukup kompleks ketika mengintegrasikan model yang baru dengan struktur data yang sudah ada. Kelebihannya adalah sangat efektif untuk permodelan data yang terstruktur, sangat cocok dipakai dalam permodelan RDBMS, representasi grafisnya sangat membantu mempermudah pemahaman suatu model. Berikut adalah elemen-elemen ERD. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada hubungan. Entitas. Entitas merepresentasikan objek, digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Atribut. Yang pertama ada atribut normal. Atribut normal adalah atribut bernilai tunggal dan bertipe sederhana dari suatu entitas. Dipresentasikan sebagai bentuk elips. Atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut yang terdiri dari gabungan dua atau lebih variabel atau atribut lainnya. Dipresentasikan dengan struktur percabangan. Atribut multinilai. Atribut multinilai ini memiliki lebih dari suatu nilai, contohnya nomor telepon. Direpresentasikan dengan bentuk elips berbingkai garis ganda. Atribut turunan. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya merupakan hasil perhitungan dari atribut lainnya. Direpresentasikan dengan bentuk elips berbatas garis putus-putus. Contohnya adalah atribut umur yang nilainya dihitung dari tahun saat ini dikurangi tahun yang ada pada atribut tanggal lahir. Hubungan. Hubungan antar entitas direpresentasikan dengan bentuk diamond atau belah ketupat. Berikut adalah jenis-jenis dari hubungan. One-to-one. Hubungan ini memetakan satu buah entitas hanya memiliki hubungan dengan satu entitas lain saja. Contoh di bawah ini menjelaskan seorang karyawan memiliki satu pasangan suami atau istri. One-to-many. Hubungan ini memetakan suatu buah entitas mampu memiliki hubungan dengan banyak entitas lainnya. Contoh di bawah ini menjelaskan bahwa seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Many-to-one. Hubungan ini memetakan satu jenis entitas dalam jumlah yang banyak mampu memiliki hubungan dengan satu buah entitas dari jenis lainnya. Contoh di bawah ini adalah menjelaskan beberapa karyawan merupakan anggota dari sebuah departemen. Many-to-many. Hubungan ini memetakan satu jenis entitas dalam jumlah yang banyak mampu memiliki hubungan dengan banyak entitas dari jenis lainnya. Contoh di bawah ini menjelaskan bahwa beberapa programmer dapat menjadi anggota tim dari beberapa proyek software yang berbeda. Dengan kata lain, mereka melakukan multitasking dalam pekerjaannya. Bagian alir sistem atau flowchart. Flowchart merupakan deskripsi grafis dan analitis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari suatu sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana proses bisnis dilakukan dan bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Mereka juga digunakan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan proses bisnis, aliran dokumen, serta algoritma pemrograman. Berikut adalah simbol-simbol yang ada di dalam ERD. Berikut adalah jenis dari flowchart. Yang pertama, flowchart dokumen, menjelaskan aliran dokumen dan informasi antar bagian dalam suatu organisasi. Flowchart system, menjelaskan keterkaitan antara input, proses, dan output di dalam sistem suatu informasi. Flowchart program, menjelaskan urutan operasi logika yang dilakukan komputer ketika menjalankan suatu program. Simbol flowchart dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output, menunjukkan input atau output dari suatu sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan, menunjukkan pemrosesan data, baik secara elektronik atau manual. Yang ketiga, simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol aliran, menunjukkan aliran data di mana flowchart dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, dan bagaimana menambahkan catatan penjelasan ke flowchart. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997.
Berikut adalah contoh dari 4 diagram utama yang sering dipakai, yaitu yang pertama use case diagram tujuannya untuk digunakan mengumpulkan persyaratan suatu sistem, digunakan untuk mendapatkan tampilan luar dari suatu sistem, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sistem, menunjukkan interaksi antara persyaratan dan aktor. Berikut adalah contoh diagram use case atau use case diagram. Sequence diagram. Tujuannya adalah untuk menangkap perilaku dinamis suatu sistem, untuk menggambarkan aliran pesan dalam sistem, untuk menggambarkan organisasi struktural data, untuk menggambarkan interaksi antara objek. Berikut adalah contoh dari sequence diagram. Class diagram. Tujuan dari class diagram adalah menganalisis dan desain tampilan statis suatu aplikasi, menjelaskan tanggung jawab suatu sistem, memberikan informasi untuk basis diagram komponen dan penerapan, dan rekayasa maju dan mundur. Berikut adalah contoh dari class diagram. Yang terakhir adalah activity diagram. Tujuan dari activity diagram antara lain permodelan alur kerja dengan menggunakan aktivitas, pemodelan persyaratan bisnis, pemahaman tingkat tinggi fungsionalitas sistem, dan investigasi persyaratan bisnis pada tahap selanjutnya. Berikut adalah contoh dari activity diagram. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan nonton video ini. Semoga teman-teman gampang mengerti ya. Selalu sehat dan jaga jarak. Bye bye.